Apakah tulang Anda patah, retak, atau melemah akibat usia dan cedera? Memang dengan bertambahnya usia, tulang kepadatannya makin berkurang, jadi gampang patah, retak, atau melemah. Tapi tenang, tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan secara alami, asal Anda tahu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana proses tubuh memperbaiki tulang yang rusak dengan nutrisi seperti kalsium, kemudian vitamin D, kemudian magnesium, dan peran sinar matahari serta olahraga. Jadi ini cocok untuk Anda yang sedang dalam masa pemulihan tulang, osteoporosis, atau sekedar ingin menjaga supaya tulangnya tetap sehat dan kuat. Sudah siap? Ayo kita mulai. Kita bahas pertama itu peran matahari dan vitamin D, karena banyak orang menganggap matahari dan vitamin D itu kurang efektif untuk membantu mencegah osteoporosis, mencegah patah tulang, atau memperbaiki tulang yang rusak. Ternyata vitamin D itu dibentuk salah satunya adalah dengan paparan sinar matahari. Jadi sinar UV matahari, terutama matahari pagi, mengubah kolesterol yang ada di kulit menjadi vitamin D yang aktif, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Jadi vitamin D ini membantu menyerap kalsium yang kita makan. Jadi kita makan kalsium banyak, kalau tidak ada vitamin D-nya juga penyerapannya tidak banyak. Jadi kalau kalsiumnya bisa diserap, kalsiumnya nanti bisa dipakai untuk membantu kepadatan tulang gitu. Jadi vitamin D memfasilitasi atau membantu kalsium ini bisa diserap supaya apa yang kita makan itu tidak sia-sia keluar gitu. Kalsiumnya udah makan banyak hal, tapi kok tulangnya tetap osteoporosis gitu. Nah, tapi banyak orang itu nggak sadar ternyata mereka kekurangan vitamin D. Nah, ini banyak sekali akhir-akhir ini orang Indonesia juga makin banyak yang osteoporosis penyebabnya karena kurang vitamin D. Jadi gimana? Ya makan, nomor satu, makan sumber vitamin D alami yang pernah saya buat juga videonya, atau Anda bisa berjemur di pagi hari untuk mengaktifkan vitamin D secara alami. Tapi kalau Anda memang defisiensi banget, kurang banget, itu dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium, itu baru berpikir dari suplemen. Nah, tapi sebenarnya bukan cuma kalsium yang membuat tulang itu jadi kuat, padat, dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalsium tuh memang mineral yang paling utama, tapi tulang juga butuh magnesium. Kenapa? Karena magnesium yang mengaktifkan juga vitamin D. Jadi kalau vitamin D kita banyak, sering berjemur, tapi magnesiumnya kurang, nah ini juga menyebabkan banyak orang, "Dok, saya sudah berjemur sering di pagi hari, tapi kok vitamin D saya rendah." Mungkin karena di tubuh kita magnesiumnya kurang. Nah, selain magnesium juga tubuh butuh yang namanya fosfor, karena fosfor yang membantu membentuk kristal tulang. Jadi kalau kristalnya itu tidak ada atau kerangkanya itu tidak ada, maka kalsium yang diserap juga bingung mau masuk ke mana kalau tidak ada kristalnya. Yang keempat, tulang juga butuh yang namanya zinc, karena zinc itu mendukung sel tulang yang baru. Jadi setiap saat tulang itu ada yang dibentuk, ya, sel tulang, dan ada yang rusak akhirnya dibuang. Nah, yang rusak dan dibuang itu digantikan dengan yang baru. Nah, yang baru ini butuh banyak hal, terutama mineral-mineral yang tadi disebutkan, kalsium, kemudian fosfat, dan zinc. Nah, kalau kurang, tulang yang baru ini tidak akan sekuat tulang yang lama. Dan tulang juga butuh yang namanya silika, karena silika ini memperkuat juga kolagen tulang. Jadi tulang tuh nggak cuman bagian keras aja, tapi juga ada bagian pengisinya yang lunak. Jadi kalau bagian yang lunaknya ini juga kurang, kepadatannya juga kurang gitu. Nah, ternyata banyak orang, "Oh berarti, caranya kalsium aja dibanyakin," gitu ya. Nah, ini yang terjadi sekian puluh tahun ke belakang, sudah banyak penelitiannya, bahkan ada yang pernah membuat buku tentang kebohongan kalsium. Jadi suplemen kalsium dalam jangka waktu panjang, dosis tinggi, itu justru malah berbahaya. Ini silakan Anda boleh cari bukunya dibaca gitu ya. Nah, ternyata kalsium suplemen yang dosis tinggi dalam jangka waktu lama itu menyebabkan mineral-mineral yang tadi kita sebutkan jadi tidak seimbang. Jadi kalsiumnya banyak, yang tadi kita sebutkan magnesium, fosfat, kemudian zinc, dan seterusnya, itu keseimbangannya terganggu. Jadi kalsiumnya tinggi tapi mineral yang lainnya jadi rendah. Akhirnya tulangnya bukannya tambah kuat, ya harusnya tulangnya kalsiumnya banyak nih, harusnya tambah padat dan tambah kuat. Tapi yang ternyata ternyata terjadi tidak seperti itu, karena mineral yang lain jadi tidak bisa diserap atau tidak bisa masuk ke dalam tulang dengan
baik. Nah, yang kedua, bahaya dari kalsium terlalu banyak itu numpuk di pembuluh darah. Jadi kalsium tadi butuh vitamin D3 untuk bisa masuk. Nah, tapi kalsium itu masuk di darah itu untuk masuk ke tulang butuh lagi namanya vitamin K2. Nah, tapi kalau kalsiumnya terlalu banyak, K2-nya juga tidak bisa membantu kalsium yang ada di darah itu masuk ke tulang. Akhirnya banyak berserakan di arteri gitu. Padahal K2 juga penting juga untuk mencegah supaya arterinya itu tidak, menumpuk kalsiumnya. Jadi kalsiumnya dicegah supaya tidak, mengendap di pembuluh arterinya, itu tugasnya K2. Nah, tapi kalau kita kalsiumnya terlalu banyak, K2-nya juga tidak akan bisa menghalangi, eee, kalsium yang menumpuk di pembuluh darah, akhirnya numpuk deh di pembuluh darah, terutama arteri. Nah, ini yang sering kejadian pakai suplemen kalsium dalam jangka waktu lama, ternyata menyebabkan penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah arteri. Jadi serangan jantung, jadi stroke, terus kemudian jadi peripheral arterial disease atau kakinya, atau tangannya tersumbat pembuluh darahnya dan seterusnya. Jadi banyak tuh pasien yang, dulu pernah serangan jantung Dok, terus, pasang ring, terus sekarang, waktu dicek lagi, loh kok malah penyumbatannya ada lagi atau malah makin meningkat. Nah, salah satunya karena waktu setelah dia pasang ring, dia pakai suplemen kalsium yang dosis tinggi dalam jangka waktu lama. Nah, yang banyak juga terjadi, ya banyak orang nggak sadar, itu bisa juga menyebabkan masalah di ginjal. Karena kalsium yang terlalu banyak di darah itu juga menyebabkan batu ginjal yang bisa menyakitkan dan bisa berbahaya. Jadi batu ginjalnya penyebabnya karena kalsium terlalu banyak. Jadi makanya kalsium, Lice itu bukunya isinya itu. Yang keempat itu menurut buku ini adalah menyebabkan gangguan di kandung empedu. Jadi kalsium yang berlebih itu selain menyumbat pembuluh darah, selain membuat, ginjalnya jadi terbentuk batu, juga batu di kandung empedu, gitu. Jadi orangnya sakit perut gitu ya, terus, mual, muntah gitu dan seterusnya. Nah, itu bahayanya. Jadi gimana? Tidak perlu pakai suplemen kalau memang tidak perlu, gitu. Jadi misalkan Anda osteoporosis sekalipun, Anda patah tulang sekalipun, atau tulangnya mulai melunak sekalipun, ya diperiksa biasanya dengan, pemeriksaan kepadatan tulang, habis itu apakah perlu suplemen? Jika memang kadar di darahnya kurang. Makanya itu banyak orang, seneng banget pakai kalsium atau suplemen lainnya ya D3 atau tanpa K2 gitu ya. Terus dosisnya besar dalam jangka waktu lama, tapi tidak pernah mau cek darah, cek lab gitu. Jadi nggak tahu ternyata D3-nya sudah over, sudah toksik, sudah berbahaya, atau kalsiumnya sudah terlalu banyak gitu. Atau kalau Anda, pengen tahu resiko serangan jantung atau enggak, setelah Anda pakai kalsium dalam jangka waktu lama, periksa namanya kalsium score gitu ya. Jadi pengen tulangnya bagus, pengen tulangnya sehat, pengen kuat, malah jadi penyumbatan jantung, malah jadi batu ginjal, malah jadi batu empedu dan seterusnya. Jadi gimana? Coba dulu pakai sumber makanan yang alami, misalkan dari garam laut alami. Kenapa? Karena garam laut misalkan garam Celtic, garam Himalaya, kalau di Indonesia ada istilahnya garam krosok, itu mengandung mineral yang penting. Yang tadi kita sebutkan ada magnesium, ada zinc, ada fosfor dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak, konsumsi jumlah kecil aja setiap hari ya. Selain Anda pakai garam yang biasa Anda pakai, sesekali juga minum air putih gitu ditambahkan dengan garam laut alami untuk memenuhi kebutuhan, mineral harian gitu. Supaya nggak kalsium doang nih isinya darahnya. Dan bisa juga dapat dari makanan laut, misalkan ikan, kemudian rumput laut, kerang, itu kaya akan mineral-mineral yang tadi kita sebutkan. Nah, tapi kalau terlalu banyak juga berbahaya juga. Jadi memang harus seimbang, sesekali makan, makanan laut, sesekali proteinnya protein, sapi, daging, kambing, daging ayam dan seterusnya, berganti-gantian aja ya. Dan yang orang Indonesia ternyata sangat kurang akhir-akhir ini 50% lebih katanya, itu kurang makan sayuran dan biji-bijian. Kenapa? Karena sayuran hijau, kacang, dan biji itu mengandung magnesium, mengandung mineral-mineral yang tadi kita sebutkan, itu yang penting juga untuk kesehatan tulang. Jadi nggak cuman masalah kalsium aja. Nah, banyak orang Indonesia juga kekurangan magnesium gitu. Kenapa? Karena dari makanannya pilih-pilih nih, nggak mau makan yang, sehat, terutama sayur, biji-bijian, kemudian buah-buahan yang mengandung magnesium dan kalium gitu ya. Jadi magnesium itu 60% itu adanya di tulang. Dan magnesium itu penting untuk mengaktifasi enzim-enzim dalam tubuh, enzim pencernaan, enzim di metabolisme dan seterusnya itu butuh magnesium. Dan ternyata
populasi di dunia saat ini katanya 50%-nya defisiensi karena asupannya nggak cukup atau kekurangan magnesium. Karena orang sekarang lagi malas makan sayuran, biji-bijian, buah-buahan, dan seterusnya, gitu. Nah, jadi supaya tulangnya kuat, gimana pola makan yang bagus? Nomor satu, sebenarnya paling gampang dan paling murah adalah meningkatkan konsumsi sayuran hijau, gitu. Karena makanan tulang itu bukan hanya kalsium. Jadi banyak yang jual suplemen itu pokoknya kalsium atau jual susu kalsium, selalu kalsium. Terus kalsiumnya terlalu tinggi, malah tulangnya kok malah rusak gitu, karena mineral lain kurang gitu. Mineral lain dapat dari mana? Dari salah satunya yang paling mudah, paling murah, paling gampang itu sayuran hijau. Kalau sayuran hijau udah cukup, kacang dan biji-bijian tambahkan. Jadi kacang dan biji-bijian itu sumber magnesium dan mineral-mineral lain yang kita biasanya kurang gitu. Dan juga jangan lupa protein berkualitas yang tadi kita sebutkan, ya ikan atau seafood, kemudian telur, tempe, tahu, karena itu magnesium, fosfat, zinc, dan seterusnya itu ada di protein-protein yang bagus tadi. Nah, terakhir baru kalau memang nggak cukup, kita udah perbaiki makan, kita sudah perbaiki tadi kena sinar matahari, kita sudah olahraga juga, tapi masih kurang juga, baru deh pakai suplemen. Nah, tapi carilah suplemen yang bahan dasarnya alami dan ini hanya bila diperlukan. Jadi saran saya, sebaiknya sebelum Anda pakai suplemen yang dosis tinggi, cek dulu labnya. Ya misalnya vitamin D, D3, oke mau pakai dosis berapa? Dosis besar. Oke, cek dulu D3-nya berapa. Pakai kalsium suplemen. Oke, cek dulu kalsiumnya berapa. Jangan langsung pakai suplemen yang dosis besar karena risikonya juga sekarang ya nggak main-main gitu. Karena suplemen zaman dulu zaman sekarang beda nih. Suplemen zaman dulu biasanya dosisnya itu tidak terlalu besar. Yang sekarang ini dosisnya itu cenderung besar-besar gitu. Jadi gimana supaya tulangnya sehat? Satu, paling gampang, berjemur pagi hari, ya 5-10 menit. Kalau misalkan Anda sudah mulai ada tanda-tanda penurunan kepadatan tulang, gampang patah, gampang bengkok ya, tulangnya kurang kuat gitu ya, lebih lama ya 15-20 menit sebelum jam 9 pagi. Saya sudah pernah buat videonya tentang berjemur matahari, apa manfaatnya, gimana caranya, dan seterusnya, silahkan dicari video yang sebelumnya. Nah, terus ganti garam dapur Anda sesekali dengan garam yang lebih alami, misalkan garam laut, atau yang kita sering sebut dengan garam krosok sesekali gitu ya, untuk misalkan di bumbu masakan atau Anda minum dengan air, ambil sejumput garam gitu ya. Nah, terus ubah makanan Anda dengan makanan yang tadi kita sebutkan, yang sayuran hijau, makanan laut, terus hindari makanan-makanan olahan yang membuat kita defisiensi mineral-mineral penting untuk tulang. Nah, terakhir, banyak orang yang meremehkan itu olahraga teratur dengan aktivitas pembebanan. Misalkan Anda jalan kaki, Anda jogging gitu. Kalau sepeda itu pembebanannya, Anda sepeda itu pembebanan tulangnya tidak seberat jalan kaki. Tapi ya Anda dapat capeknya, kardionya bagus ya, aliran darahnya bagus, tapi tulangnya kurang terbentur, kurang mendapat beban. Gitu. Jadi usahakan kalau Anda fokusnya pengen tulangnya kuat, olahraganya yang membebani tulang gitu, misalkan jalan kaki, jogging, lari gitu ya. Nah, tapi kalau berenang atau naik sepeda atau sepeda dalam ruangan ya, indoor gitu ya, tulangnya itu kurang mendapat benturan. Jadi memang tulang itu semakin sering dipakai, semakin sering mendapat beban, dapat benturan, itu bukannya makin cepat rusak, tapi kebalikannya, malah semakin cepat dia untuk regenerasi, makin bagus dia untuk regenerasi, makin kuat dan makin tangguh. Sama seperti otot, semakin sering dipakai ototnya, itu bukannya makin lemah, malah semakin kuat, makin besar, makin bisa untuk mengangkat yang lebih berat. Nah, kira-kira gitu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki tulang secara alami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.